Hai guys, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bentar lagi nunggu temen saya nih, mau gabung dia. Kita tunggu dia. Mau sapa-sapa dulu dong. Manut Alure Gusti itu siapa? Itu ya, Izul ya. Ya kan MIPA 5. Terus ada Rian, Rian nih kelas 10. Karisma, Karisma nih siapa? Oh, 11 IPS. Ya, 11 IPS 4. Uh, Bentar ya guys, lagi nunggu temen saya nih. Kalian tahun baruan nggak? Atau enggak? Atau di rumah aja? Atau itu ada acara di rumah kalian bakar-bakar kayak gitu? Uh, Hai Ryan, ini namamu siapa? Ryan kayak gitu. Dia bacanya gimana? I can almost be dreaming. Bentar ya guys, nunggu kakaknya dulu. Ini kayaknya lagi nyiapin pencahayaan deh di rumah. Jadi kita tunggu dulu dia. Nih. Hai Hai, Kak. Hai, cetar banget. aduh, Ya, sede. Nunggu lama nggak? enggak sih Kak. Bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? Bahasa Indonesia aja kali ya. Oh ya udah bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia Surabaya apa Jakarta? Diri dong. Oh Kediri. Kediri berarti ya agak halus-halus gitu. Oke deh, tak buka ya sekarang dulu. Itu siapa tuh? Kian. Oke. Tama-tama. Ya ampun, Oke deh, nunggu lama gak sih tadi? Nunggu lama gak. banget ya? Kimu api rek. Apa? Iki loh. Sademu. Ngerti gak? Iki bisa ngomong akeh. Wes, Gak apa-apa. dan dimulai. Kita sharing mau apa nih? Sharing apa? Oke, kita sharing. Tak perkenalan dulu sih ya. Oke Oke. guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, selamat malam tahun baru. Oh sore tahun baru, belum malam tahun baru. Kali ini Selamat sore kita, menuju malam tahun baru yang benar. Ya oke kan? benar sekali. Selamat sore menuju malam tahun baru. Kayak gitu kata Kak Cita, Kak Nira dan Kak Nira. Oke guys, kali ini saya bersama teman saya dari SMA. Kebetulan beliau dari, Hai. nah tuh, hai. Dari Tata Busana UNESA. Jadi Kak Nira ini namanya adalah Erinira Saleh Citaleka. Bisa dipanggil Kak Nira atau terkenalnya di Surabaya tuh Kak Cita, guys. Jadi kita bisa Hmm, panggil Kak Cita kayak gitu. boleh panggil Nira, boleh Nah, panggil kita sih bebas sebenarnya. eh, bebas sebenarnya. Bukan Natasha ya kan? Oke. Wadidaw. Wadidaw, Natasha. Oke, Kak Nira. Nah, for your information guys, Kak Nira ini masuk Tata Busana UNESA tuh barengan sama saya 2015. Jadi beliau seangkatan sama saya menempuh S1 Pendidikan Tata Busana. Jadi kali ini kita akan bahas mengenai fashionista, mengenai ya intinya tuh Fashionista, all about fashionista. fashion. It's all about fashion. Oke deh. Oke, untuk selanjutnya saya berikan waktu kepada Kak Cita untuk yang pertama perkenalan sama ceritain latar belakangnya.
semaunya Kak Cita. Monggo. Oke, perkenalkan, namaku Erinira Seleksi Taleka. Bi, yang kon menang. Yang kon menang aku sih live. Sorry guys, keponakanku. Oke, perkenalkan, namaku Erinira Seleksi Taleka. Aku biasa dipanggil Nira kalau di Kediri, kalau di Surabaya aku biasa dipanggil Cita. Terus aku ini kuliah di alumni Universitas Negeri Surabaya, jurusan S1 Pendidikan Tata Busana. Sik, dulu ya. Oh, Oke, bentar ya guys, karena nih Kak Citanya banyak banget kayak aduh, sorry keperluannya di rumah. Oke, it's not problem. Jadi aku itu alumni Universitas Negeri Surabaya, fakultasnya Fakultas Teknik. Kemudian untuk jurusannya jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga itu terdiri dari 3 program studi. Itu ada Tata Boga, Tata Rias, sama Tata Busana. Nah, aku masuk di S1 Pendidikan Tata Busana. Untuk Tata Busananya sendiri, sebenarnya itu ada yang S1, ada juga yang D3. Nanti kita bahas ya perbedaannya seperti apa. Kemudian sebenarnya aku tuh nggak ada plan buat mau ke jurusan fashion tuh sebenarnya nggak ada. Cuma aku kan anaknya suka menggambar karena kebetulan orang tua aku itu adalah guru seni rupa di SMA 1 Mojo Kota Kediri. Jadi ya pernah dengar kata-kata yang buah tidak jatuh dari pohonnya kan? Tidak jauh, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Buah ya bener kan? Tadi nggak ada jatuhnya Kak. Buah tidak jauh dari pohonnya. Jatuh. Gimana sih? Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Nah, good. Nah, pasti kan kalau kita punya orang tua, pasti kan kita adalah gen-gen kayak kita punya bakat yang diturunkan dari orang tua kita. Nah, kalau aku tuh kebetulan gambar, aku suka desain, aku suka menggambar manual ataupun menggambar lewat digital. Terus ya udah sebenarnya aku nggak ada planning apa-apa ke busana, cuma kebetulan itu tadi aku suka gambar dan orang tuaku tuh bukan orang tuaku sih, nenekku itu dulu punya modest itu kayak bisnis jahitan yang kecil-kecilan gitu loh, bukan konveksi. Kalau konveksi kan banyak, tapi kalau modest itu cuma beberapa aja. Tapi karena nenekku tuh udah meninggal, jadi nggak ada yang nerusin lagi karena orang tuaku kan semuanya guru. Oh gitu. Itu latar belakang tadi Kak Cita baik banget ngejelasin prodinya apa, fakultasnya apa, jurusannya apa, cukup lengkap pol kalau menurut saya ya kan guys. Jadi buat teman-teman nanti kalau ada pertanyaan bisa banget taruh di kolom komentar atau pertanyaan di tombol komentarnya kayak gitu. Tadi Kak Cita udah perkenalan, lalu latar belakang kenapa tertarik di bidang tata busana karena bakat gambar, lalu dari bakat orang tuanya, dan lain sebagainya, kayak gitu. Oke, keren banget Kak Cita. Kita boleh langsung ke pertanyaan selanjutnya ya kan? Nah, karena nih, bener banget. Jadi Kak Cita, sekarang ini tuh kayak jarang banget gitu loh anak-anak tahu tentang tata busana, kecuali memang mereka udah dari awal, entah dari orang tua atau dari mungkin SMK ya, lebih gampangnya untuk semua SMK-nya tata busana, jadi nanti lanjutinnya di tata busana, jadi mereka udah tahu bekalnya dari awal. Nah, sekarang ini problematikanya adalah banyak sekali anak-anak terutama dari SMA kayak gitu belum tahu nih tata busana tuh ngapain aja sih di dalamnya, lalu belajarnya tuh apa aja. Dan mungkin kayak perbandingan praktikum sama teorinya tuh seberapa kayak gitu. Jadi, nah ini butuh banget kita informasi dari Kak Nira mengenai tata busana, terutama yang ada di UNESA kayak gitu Kak Cita. Jadi mohon pencerahannya dari Kak Cita untuk teman-teman semua yang mungkin berminat di tata busana kayak gitu. Oke, sebenarnya benar banget apa kata Budia. Aku manggilnya Budia ya. Ya kan? Kak Dia aja. Oke, kalau di Instagram Kak Dia.
sebenarnya untuk jurusan tata busana itu nggak banyak orang yang tahu kecuali orang-orang yang dia itu dulunya SMK-nya tata busana atau orang-orang yang dia itu emang kursus tata busana. Kan banyak sekali orang-orang yang mengadakan kursus tata busana dengan bersertifikat, atau juga emang dia dari background keluarganya dia udah ada tentang fashion, misalnya buka toko ataupun konveksi ataupun sablon ataupun modest seperti saya, itu banyak sekali. Cuma kalau untuk orang-orang yang jurusannya SMA itu emang banyak orang yang nggak tahu. Aku pun sendiri awalnya juga nggak tahu, tapi aku mencari tahu. Kalau biasanya kalau di SMA gitu kan kayak dikasih lembaran apa jurusannya apa gitu kan. Tapi sebenarnya kalau tata busana itu nggak cuma ada di UNESA doang sebenarnya loh ya, itu ada banyak sekali. Kalau di Surabaya itu ada LaSalle College, terus teman kita kan juga ada yang di LaSalle College itu Minanda kan. Minanda. Terus juga ada yang di Arfa. Sebenarnya banyak banget pilihannya. Cuma karena saya background keluarga saya itu dari keluarga yang sederhana, jadi menurut saya dan menurut ya kebanyakan orang lah, kalau di Arfa sama LaSalle College itu lebih mahal daripada yang di UNESA. Jadi kebanyakan orang-orang kalau misalnya yang sederhana pas-pasan gitu lebih milih di UNESA, karena kalau di UNESA itu dia ada pendidikannya. Jadi kita selain dilatih untuk menjadi businesswoman atau businessman, kita juga benar-benar dilatih untuk menjadi guru tata busana di SMK ataupun di kursus tata busana. Terus kalau untuk praktek-praktek itu sebenarnya yang bikin mahal itu prakteknya sih, karena menurut pengalaman saya praktek itu nggak dibiayai sama kampus, jadi kita benar-benar biaya sendiri. Dan itu juga ada beberapa step kan, misalnya kita membuat baju wanita untuk praktek biasa ya, kita bikin baju wanita. Nah, bikin baju wanita itu kita sewa model sendiri, kita bikin bajunya sendiri, jadi semuanya itu biaya sendiri. Kampus itu cuma kayak kampus hanya kerjasama dengan beberapa agensi model, tapi yang membiayai full itu kita. Semisal kita ada show, jadi kalau di UNESA itu kalau kita mau lulus kita tuh harus show 2 kali. Itu yang pertama show busana pesta, terus yang terakhir itu show baju yang ready to wear dan kultur. Jadi yang susah-susah gitu itu baru di akhir, itu pun show-nya ya biaya kita sendiri. Praktek-praktek pun juga biaya kita sendiri. Kampus tidak membiayai, tapi kampus hanya Memfasilitasi. Iya, memfasilitasi. Oh, ini ada mesin jahit industri. Oh, ini ada mesin bordir. Oh, ini ada boneka patung atau apa namanya biasanya, aku lupa. Yes, pokoknya kayak gitu. Kampus hanya memfasilitasi. Jadi kalau misalnya mau ke jurusan tata busana harus siap-siap pintar-pintar ngatur uang, harus ya pokoknya harus siap uang lah. Selain mental juga uang juga perlu ya, nggak munafik, itu juga dibutuhkan. Kemudian kalau S1 sama D3 itu sebenarnya sama, cuma bedanya itu kalau misalnya S1, karena S1 itu pendidikan, dia lebih banyak teori daripada prakteknya. Tapi kalau D3 full praktek, benar-benar full. Bedanya itu sih. Oh, terus kayak gitu. Lupa, kalau misalnya yang apa? S1 itu dia itu ada namanya PKL, praktek kerja lapangan. Itu kita kerja di butik selama 2 bulan. Yang D3 juga seperti itu, cuma kalau S1 ditambah lagi kita PPL di SMK selama 2-3 bulan. Tapi kalau nggak salah peraturannya sekarang udah beda ya. Berapa bulan gitu, nggak tahu. Pokoknya beda sekarang peraturannya. Seperti itu. Oh, kayak gitu ya, Kak. Jadi kalau teman-teman mau berminat di tata busana,
yang dipersiapkan itu juga selain mental, mungkin juga pinter-pinter untuk ngatur manajemen keuangan ya kan, karena kita mungkin nggak tahu nanti bahannya ini cukup nggak sih, atau mungkin kurang apa kayak gitu nggak sih Kak? Kalau sebenarnya kita itu setiap kita bikin baju, kita selalu yang pertama itu konsultasi desain. Jadi dari konsultasi desain itu kita udah tahu oh bahannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi kan bahan itu banyak banget. Misalnya katun tuh ada banyak, katun yang biasa, katun yang standar, ada katun yang mahal, yang kualitasnya lebih bagus, itu kan banyak. Nah itu biasanya sih dosen yang menentukan. Tapi kebanyakan sih kalau mau bagus pastinya ya paling nggak standar ataupun yang bagus lah ya, dan otomatis biayanya juga lebih mahal karena kan kualitasnya lebih bagus. Dan Oh gitu. pokoknya dosen selalu memantau kita mulai dari desain, terus membuat pola busana, terus habis itu kita memotong kain, menjahit sampai fitting. Fitting pun ada dua, fitting 1 sama fitting 2. Jadi bedanya kalau fitting 1 kita bikin baju tapi bukan dengan kain yang sebenarnya. Jadi kain yang kalau kita biasanya pakai kain baju yang harganya murah banget itu, kalau nggak salah 12.000 atau berapa gitu ya per meter, lupa. Terus kalau ukurannya udah pas, sudah oke, baru kita bikin yang pakai kain aslinya di fitting kedua gitu. Tapi rata-rata kalau misalnya di butik-butik itu fitting 1 sama fitting 2 ya pakai kain yang asli rata-rata. Cuma kalau kita karena kita masih pelajar, kita masih belajar, jadi pakai kain baju, kain yang bukan sebenarnya dan kainnya sebenarnya, itu aja sih. Oh gitu. Oke, oke. Jadi itu informasi yang berguna banget buat teman-teman yang belum tahu sama sekali tentang tata busana, gimana-gimana di dalamnya kayak gitu. Nah, boleh tahu dong Kak mengenai mata kuliah yang dipelajari, kayak mungkin mata kuliah yang paling berkesan atau mungkin mata kuliah yang apa ya, punya bobot paling besar yang paling berpengaruh di mahasiswa tata busana, lalu tantangan-tantangan waktu kuliah kayak gitu eh, bisa dikasih tahu ke kita. Sebenarnya kalau tata busana itu awal-awal kita kuliah itu yang dipelajari tetap tetap dasar-dasar aja sih, kayak bahasa Indonesia, matematika, kimia, fisika dan lain-lain. Pokoknya dasar-dasarnya aja. Tapi ada beberapa mata kuliah yang emang benar-benar diperuntukkan untuk tata busana, misalnya desain mode, terus busana anak, busana wanita, busana pria, tailoring. Tailoring itu tentang kita membuat jas kerja ataupun jas pesta. Terus kita juga diajari CAD. CAD itu kayak kita mendesain tapi di komputer atau di laptop. Jadi kita pakai beberapa aplikasi seperti Corel, AI, terus PDS, macam-macam deh. Terus ada juga kita juga diajari hiasan busana. Terus kita juga diajari konstruksi pola di kertas ataupun di patung. Banyak sih yang dipelajari, tapi yang paling berkesan menurut saya itu adalah gelar cipta, karena dimana itu kita sekelompok. Jadi kan biasanya kalau mata kuliah yang lain itu kadang ya ada individu, ada juga yang kelompok, tapi kan cuma pada saat itu ya udah selesai gitu. Kalau gelar cipta itu kita sampai 1 semester, karena kita mengadakan show untuk penilaiannya itu. Dan itu menurut saya itu paling berkesan, karena kita nggak cuma belajar untuk bikin baju yang bagus, finalnya seperti apa, kayak gini enggak, tapi kita juga belajar bekerja sama dengan teman-teman kita, terus mengelola keuangan, terus habis itu kita juga mengorganisir, kamu bagian ini. Kamu, kalau dulu saya waktu gelar cipta itu si acara. Jadi kayak organisasi kecil gitu loh, tapi seru. Terus kita diajari mengelola sendiri bagaimana untuk, kalau fitting model itu yang harus dipersiapkan konsumsinya. Terus habis itu
modelnya itu per model tuh rewelnya apa, harus ngertiin gitu loh. Oh gitu. Kalau tadi Kak Cita bilangnya gelar cipta merupakan mata kuliah yang paling berkesan. Kayaknya saya perhatikan dari dulu juga kayak gitu deh. Kita bikin show, some show di satu tempat yang itu memang bener-bener kayak kayak kita kayak mau Kayak tampil fashion di show. TV kalau iya kayak kita tuh kayak bener-bener cetar kayak gitu kan. Nah, kira-kira nih Kak, tahapan-tahapan sebelum si gelar cipta itu terselenggara itu selama satu semester tuh step-stepnya kayak apa aja sih? Kayaknya kan perlu perlu perintilan yang cukup jelimet kayak gitu loh. Hmm, hmm. Awalnya sih kita bikin basic design dulu. Jadi kayak misalnya aku pakai baju ini nih ya, misalnya pakai baju ini. Terus dari satu baju ini kita kembangkan dari menjadi beberapa baju, menjadi beberapa model baju. Terus setelah dikembangkan menjadi beberapa model baju, kita pilih beberapa yang menurut kita oke. Dosen juga ikut memilih uh, desain-desain yang sudah kita buat. Terus habis itu, setelah itu kita tentukan mau hiasannya kayak gimana nih. Terus mau kainnya kayak gimana nih. Kan udah kelihatan kan dari desainnya. Setelah kita menentukan color plan juga. Color plan itu kayak warna-warnanya. Jadi dari desain itu udah kelihatan kita color plan-nya apa, kita fabric plan-nya apa, terus kita center of interest atau hiasannya apa, itu udah kelihatan banget. Habis itu setelah desain selesai, kita mulai motong kain nih. Motong kain pun itu karena kita berkelompok, kita nggak sendiri-sendiri gitu, enggak, tapi belinya kayak gelondongan. Oh, misalnya aku sama 10 temanku butuhnya 20 meter. Ya udah beli gelondongan 20 meter gitu. Dan satu kelompok itu biasanya sama karena kita satu tema. Terus kemudian setelah itu, setelah kita memotong kain itu, kita bikin pola dulu. Bikin pola, bisa pakai pola konstruksi atau pakai patung itu juga bisa, sama aja. Baru kita motong kain. Setelah kita motong kain, kita fitting. Tapi fittingnya itu tadi, kita fitting pakai kain baju dulu, kain yang jelek dulu. Dan itu fittingnya pun kita mendatangkan setengah model yang sudah dibilang sama kita. Kalau aku dulu pakai 2 agensi model. Nah, itu soalnya. Oke. Nah, kita pakai 2 agensi model, tapi yang datang cuma setengahnya aja. Karena kan kalau misalnya semuanya kan pasti over budget kan. Namanya juga kuliah, pasti kita juga perhitungan soal keuangan. Jadi jangan sampai melebihi budget yang sudah ditentukan. Dan di situ pun juga ribet banget karena kita harus nyiapin konsumsi, kita harus nyiapin baju-bajunya itu juga sebelum di fitting kain tuh harus disetrika, terus dicek sama dosen juga. Jadi waktu fitting itu juga kita dinilai kurang apa. Harapannya setelah fitting kedua itu, pas nanti fitting kedua, kita benar-benar bikin baju yang udah perfect gitu, dari ukuran, dari estetikanya baju udah oke, tinggal dipentaskan aja. Jadi waktu pentas itu, waktu fashion show ya nggak ada penilaiannya waktu fitting 2 itu finalnya. Oh, oke. Nah, tadi ada yang menarik banget. Jadi untuk kelompoknya itu semua kelas dalam satu angkatan kayak gitu. Dalam satu aku satu angkatan 2 kelas. Nah, itu langsung di mix gitu. Jadi aku berbaur sama kelas lain juga karena satu kelompok itu ada 2 kelas kan. Oh, berarti satu anak nih, contoh aku perjelas lagi, berarti satu anak punya 2 job desk dong, dikatakan. Kan dia pertama dia desain bajunya dia, terus yang kedua dia blend jadi Jadi si organisasi apa kayak kecil. gitu. Jadi organisasi kecil. Nah, kalau untuk organisasinya kayak pembentukan si acara, si konsumsi itu mulai dari awal semester atau mungkin setelah step semua desain jadi baru dibentuk kayak gitu gimana? Mulai dari awal semester.
mulai dari awal semester. Berarti kalian dulu dari awal banget udah kayak cari Maksudnya tempat, cari awal semester mata kuliah tersebut Heeh, dilaksanakan ya, bukan awal semester heeh. kuliah Awal semester kuliah satu bukan. no. Hmm. Mm. Jadi mulai dari awal mungkin yang butuh persiapan mental lebih kayak gitu ya. Di samping kita menyiapkan desain-desain yang mau dipentaskan, kita juga udah jadi organisasi kecil itu tadi ya, kayak gitu Kak. Seru banget kan? Seru banget atau stres banget pada waktu itu? Kayak saya bayangin kok jadi Ya kayak lumayan kayak ya stres karena Allah gitu. misal ya baju aku belum jadi nih, tapi aku ada rapat si acara, jadi mau nggak mau dong aku harus ngutamain rapat si acaraku itu. Jadi kayak pinter-pinternya kita bagi waktu aja sih. Oh Tapi gitu. everything is gonna be okay karena kalau baju kamu belum jadi pasti ada teman-teman kamu yang bantuin kamu. Jadi nggak usah khawatir. Oh Jadi kalau gitu. di backstage itu riwahnya minta ampun. Ada yang ribet ngasih bajuin, ada yang ribet ngefittingin modelnya, ada yang bajunya belum jadi karena dia belum dipanggil-panggil kan. Jadi harus cepet-cepet jadi. Dia manggil teman-temannya, bantuin aku. Terus ada yang apalagi ketua ya pasti riwa-riwi ribet lah ngurusin ini itu apa yang inti-intinya kayak bendara, terus ketua, sekretaris, terus gitulah. Oh, kayak gitu. Nah, mungkin ada yang menarik lagi nih. Kan si fashion show ini kan dijadikan sebagai proyek mata kuliah ya kan. Jadi itu mau nggak mau juga ada tanggung jawab dari kampus atas terselenggaranya si fashion show ini. Nah, di sisi lain kita berperan sebagai organisasi kecil di dalamnya dan peran organisasi itu kita mungkin juga cari sponsorship. Nah, untuk sponsorship gimana tuh Kak? Saat kita bikin fashion show itu apakah kayak kita SMA waktu kayak kita di OSIS kita cari siapa yang mau sponsor, siapa yang mau kasih sumbangan dana kayak gitu. Gimana tuh waktu itu? Itu kayak biasa sih ya, cari-cari sponsor, kayak sponsor makeup, siapa ini yang mau. Yes. Kalau adik angkatanku itu Viva, kalau aku dulu LT Pro, macam-macam sih ya, siapa yang mau aja gitu loh. Terus dari agensi model juga, agensi model yang mana yang sekiranya oke. Pasti kan kalau model kan benar-benar harus dipilih yang badannya oke, yang pas sama bajunya. Terus dari apa mukanya juga enak dilihat gitu kan. Misalnya muka-muka yang oriental gini cocoknya kalau pakai baju model-model yang Asia nih gitu. Jadi harus disesuaikan kan. Terus apa ya tadi pertanyaannya lupa aku. Oh Sponsorshipnya tuh iya, kayak gimana yes, gitu. kita cari-cari sendiri. Hmm. Kita benar-benar Jadi cari. lebih Tapi kayak dosen juga paling dosen cuma bantu agensi model doang, yang lainnya pure benar-benar kita cari sendiri. oh Mulai kayak dari gitu. gedung semuanya, terus dekor, lighting, pokoknya semuanya. Terus perintilan-perintilan kayak kita kerja sama-sama roti ini buat konsumsi, terus kita kerja sama-sama catering ini, itu benar-benar kita sendiri semuanya. Oh kayak gitu. Itu menarik banget loh. Ada jurusan kuliah, prodi kuliah yang sampai bener-bener kayak kita ngebuat sebuah apa ya istilahnya proyek besar yang mungkin kalau kalau mungkin jurusan lain ya kita OJT atau magang kayak gitu kan cukup. Kalau si di tata busana ini bener-bener kita dilatih untuk menjadi seorang selain desainer kita juga jadi organisatoris, lalu entertain juga kayak gitu. Nah, ada yang menarik nih, ada yang menarik selama selama saya hidup artinya selama saya memperhatikan anak-anak tata busana kayak gitu. Anak-anak tata busana tuh Kak selalu cetar-cetar ya, entah dari makeup Iya atau dong, mungkin pastinya masa anak fashion saya nggak bentar, cetar sih. bentar. Tuh. Tuh. Anak-anak fashion kan makeup cetar. Terus kayak mungkin selera baju mungkin unik-unik. Maksudnya tuh kayak sekarang nih bajunya Kakak keren banget kayak ada itu temanya apa sih kalau boleh tahu? Colorful, hari ini aku colorful banget tuh. Jepit aku colorful, nih colorful. Colorful kayak gitu. Nah, pertanyaan besarnya adalah, selain kita mempersiapkan mental dan juga kemampuan dalam menempuh pendidikan di tata busana, skill apa yang penting yang juga menunjang?
entah makeup, entah mix and match atau apapun deh yang menurut Kak Cita itu penting banget dimiliki oleh anak tabus kayak gitu. Kalau makeup jelas ya, karena kalau misalnya MUA-nya itu dia repot, misalnya dia nggak ada waktu untuk nge-touch up model-model kita harus nge-touch up sendiri kan, atau hairdo-nya itu MUA-nya lagi repot, kita juga harus bisa hairdo sendiri kan. Terus selain itu mungkin skill yang ya desain perlu jelas ya kan. Kalaupun nggak bisa desain yang manual, setidaknya kamu bisa desain lewat beberapa aplikasi yang sudah aku sebutkan tadi di komputer, iPad juga bisa sebenarnya. Terus selain desain, nge-mix and match juga penting, karena kalau di fashion tuh nggak cuma soal baju doang, tapi kita harus juga mikirin nih center of interest hiasannya apa, terus aksesorisnya yang bagus itu apa, tasnya apa, sepatunya apa, dari ujung kaki sampai ujung kepala kita harus semuanya yang ngatur kita. Jadi kita harus ngerti, misalnya tema konsepnya seperti ini, jadi uh, bagusnya seperti ini nih aksesorisnya. Kalau misalnya bajunya udah gondreng ya, aksesorisnya yang simpel-simpel aja tapi bagus, oke okay. Terus apalagi ya, mungkin skill skill yang bisa berbaur bersama teman, bisa diajak kerjasama, karena itu penting banget kalau misalnya kita di akhir akhir perkuliahan, karena semester akhir itu benar-benar penentuan banget kan. Terus selain itu mungkin apa ya, kalau misalnya masih belum bisa jahit ataupun bordir atau apa, diajari kok dari awal. Aku dulu juga kayak, duh ini aku anak SMA nih nggak bisa apa-apa, walaupun nenekku tuh juga pernah punya modest, tapi aku selama SMA nggak pernah jahit sekalipun, nggak pernah. Bahkan intinya aku nggak pernah, padahal aku ada mesin jahit kan di rumah, tapi aku nggak pernah megang sama sekali, aku nggak pernah jahit. Cuma orang tua aku pernah, cuma aku kayak nggak, lah yaudah nanti aja gitu. Tapi ternyata, dan waktu aku keterima, aku kayak stres gitu, karena aduh aku nggak bisa apa-apa nih, teman-temanku banyak yang SMK ini, jadi don't worry banget, pasti bakal diajari mulai dari awal gitu. Mulai dari kamu jahit kertas, bukan kain loh ya, kertas itu aja diajari, baru nanti kalau udah oke, kamu diajari bener-bener bikin pakai kain, dan itu pun masih skala kecil, bikin baju Barbie, baju yang kecil-kecil gitu waktu awal-awal semester. Baru setelah itu diajarin yang versi yang sebenarnya. Jadi nggak usah takut aja sih. Oh, kayak gitu. Jadi tadi kalau boleh saya ulangi, skill yang harus dimiliki yang pertama selain mental, kemampuan untuk menyesuaikan mata kuliah, lalu ada makeup, kemampuan bersosialisasi, dan juga kalau bisa dikatakan mungkin kemampuan menyesuaikan diri ya Kak. Mungkin di semester-semester awal dulu Kak Cita gimana cara menyesuaikan diri saat saat tadi Kak Cita mengatakan agak stres nih. Nah, waktu itu apa yang Kak Cita lakukan? Bagaimana cara menenangkan diri di saat kita belum tahu apa-apa mengenai prodi ini tuh? Kalau aku sih dulu jalani dan tetap semangat. Karena aku jujur, aku sama sekali nol putul ya, masalah jahit menjahit nol putul. Bahkan aku punya orang tua yang bisa jahit itu nggak ngajari aku sama sekali. Aku pun di SMA juga nggak tertarik sama sekali. Tapi eh, kalau udah kecemplung ya mau gimana lagi ya, pasti berusaha. Aku sampai dulu tuh waktu kuliah tuh aku sampai nginep-nginep di kosannya temenku yang SMK biar aku diajarin, biar aku ikut pinter gitu kan. Pokoknya kalau masuk kamu anak SMA, kamu harus berteman dengan anak SMK. Setidaknya ada teman SMK kamu tuh yang best friendmu gitu loh. Jadi kamu bisa diajari, kalau tanya-tanya pun kamu nggak sungkan. Ini gitu. Oh, jadi skills dan kemampuan itu pasti juga akan terasah seiring berjalannya waktu kayak gitu Benar ya, benar Kak. benar. Pokoknya kalau Jadi menyesuaikan diri, bisa berbaur itu penting banget, karena PPL pasti kamu butuh itu. Kamu kan nggak mungkin ngajar waktu PPL kamu gitu, nggak ada persiapan sama sekali kan, nggak mungkin.
Terus Bener. waktu gelar cipta juga butuh itu. Jadi ya ekspor diri kamu aja, terus nggak perlu introvert, ya ekstrovert aja gitu. Introvert pas kamu Oh sendirian gitu. aja, kalau di luar ya sama teman-teman ya kalau bisa ekstrovert, karena kita nggak cuma komunikasi sama teman kita sendiri, tapi kita juga komunikasi sama vendor, sama model, sama beberapa sponsor. Apalagi model ini yang paling penting ya. Aku sampai punya beberapa model saking saking aku punya temen beberapa model yang deket, saking aku udah sering kerja sama sama dia mulu gitu loh. Oh kayak gitu. Jadi eh, seperti yang dikatakan Kak Cita ya teman-teman, jangan takut saat kita tuh belum belum tahu apa-apa mengenai prodi karena ya namanya kuliah kan namanya belajar nih. Jadi kita emang mulainya dari nol banget, nol putul. Jadi jangan jangan karena perkara nggak bisa nih kayak gini Bu, jadi saya nggak usah masuk. Emang di prodi lain kita terjamin pasti bisa kan juga juga belum tentu. Nah, next pertanyaan nih Kak Cita. Next pertanyaan, sebagai anak tata busana, otomatis kita harus nih ya, kita wajib wajib ain punya relasi yang banyak kan kayak gitu kan, dari makeup, model, agency, toko kain bahkan kayak yang kemarin Iya, kita harus benar-benar, punya wawasan yang benar banget. luas mengenai toko kain. Nah, kira-kira nih Kak Cita, ada titipan pertanyaan, gimana Bu cara pertama dalam kita tuh menjalin relasi di saat kita mungkin belum tahu apa-apa tentang Surabaya, kita belum tahu tentang kayak agensi mana sih yang bagus selain kita dikasih tahu sama dosen. Gimana tips and tricks atau mungkin ada tips khusus dari mahasiswa tata busana cara menjalin relasi yang mulai dari nol banget kayak gitu. Kalau aku sih ya, yang pertama SKSD itu penting banget. Mesti walaupun kamu mungkin kamu orang yang introvert atau kamu malu, SKSD itu penting banget loh supaya membangun relasi. Tapi yang enggak SKSD yang emang karena kamu butuh dia, ya enggak, emang karena kamu pengen pertama sama dia, kamu pengen jauh lebih dekat sama dia aja, mesti senatural mungkin gitu loh. Terus uh, selain itu kalau misalnya nggak tahu apa-apa tentang Surabaya, perbanyak jalan-jalan. Tapi pasti kalau anak busana pasti banyak jalan-jalan ya, karena kita kan dituntut untuk cari kain yang, oh dosen aku maunya kain ini nih. Terus kan kita kalau misalnya nggak ada di satu toko, kita nggak mungkin dong, oh ya udahlah, pasti kita kan cari-cari kan, muter-muter gitu. Aku selama kuliah nggak cuma Surabaya aja yang aku jelajahi, tapi aku sampai ke Sidoarjo karena cari-cari kain itu. Dan ternyata fun fact-nya juga itu Sidoarjo itu jauh lebih murah loh kain-kainnya daripada di Surabaya. Cuma kalau di Surabaya itu dia jauh lebih banyak. Ada satu mall yang isinya toko kain semua. Terus kayak yang di Matahari Kediri itu juga ada yang sejalan tuh isinya toko kain semua. Itu juga ada di Surabaya. Jadi membangun relasi sih selain ikut organisasi di kampus, pasti kan ada kan organisasi mahasiswa di kampus, terus ikut kayak ekskul di kampus, itu juga ya SKSD aja. Sama misalnya kamu baru ketemu model nih, kan pasti kamu nggak cuma sekali doang ketemu dia, kamu pasti butuh ketemu dia berkali-kali, karena kalau kita biasanya kerja sama-sama model itu, satu model kita bisa 2-3 kali pertemuan. Jadi ya berbuat baik, ya udah berteman aja, berteman baik dan berbuat baik. Jangan sekali-sekali ngerasani model. Kenapa Kak? Lapo oh nek ngrasani model. Ya itu kan kayak kita harus menghormati, karena kita sebagai Hmm. desainer itu Hmm. kita harus mengayomi orang yang kerjasama sama kita gitu. Kita harus memperlakukan orang yang kerjasama sama kita. Kalau nggak ada model, bajumu nggak dipentasin, bajumu nggak dinilai. Jadi apa yang Oh iya. diminta sama model, misalnya mungkin model ada yang alergi makan ini nih, ya bilang ke si konsumsinya, nggak bisa modelku nggak bisa kayak gini ini, atau modelmu butuh apa gitu, ya udah turutin aja. Tapi kalau misalnya kamu berbuat baik, kamu uh, intinya kalau berbuat baik pasti orangnya juga baik ke kita kok. Intinya aku juga ada teman baik yang model, juga ada beberapa benar-benar teman baik, sampai main bareng, nonton bareng.
Oke. Jadi Kak Cita, intinya itu kita jadi berusaha gaul kayak gitu ya. Kita berusaha untuk mengenal banyak Berusaha terbuka lebih tepatnya. terbuka. Nah, tapi kan ya iyalah intinya 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 terbuka terhadap terhadap siapapun yang pastinya membawa hal baru ke kita, membawa peluang baru tentang mungkin nih orang ini bisa bantu kita loh kayak gini. Jadi banyak teman, banyak rezeki, banyak teman, banyak bantuan kayak gitu kan ya. Benar, apalagi kalau pas deadline. Aduh, kamu bajumu belum selesai, tapi like kamu biasanya misal kamu udah selesai terus temanmu belum selesai, kamu bantu temanmu, insya Allah pasti temanmu juga bantuin kamu, percaya deh. Best friendmu di kampus sih pasti bantuin kamu. Oh, no. Iya tah. Oke, oke. Karena aku dulu Lanjut, gitu, deadline gitu sampai yopo nggak yopo. tidur berhari-hari. Aku dulu pernah sampai 5 hari, bener-bener 5 hari nggak tidur sama sekali. Itu, tapi alhamdulillah aku selesai sih. Pernah juga nggak selesai, terus nggak tidur 2 hari, itu sampai dibantuin teman-teman. Itu yang mungkin jadiin seru ya. Maksudnya tuh jadi kenangan banget, jadi Benar. kenangan Tapi pol kamu kayak kalau gitu. misalnya udah selesai, ya kalau bisa ya bantuin orang lain biar kamu bisa dibantu kalau misalnya kamu ada apa-apa. Oke, oke. Sip, sip, sip. Nah, nih sebagai anak tata busana, ada titipan pertanyaan lagi. Sebagai anak tata busana, ada nggak sih kayak mungkin kalau kita kenal desainer-desainer ya Kak, mungkin ada nih desainer ini, oh alirannya kayak gini nih. Maksudnya tuh kayak sense of Maksudnya fashionnya tuh kayak gini. desainer ini dia model bajunya temanya kayak gini nih, Mm-mm. jaketnya kayak gini, Kayak gini. heeh, dia kayak sense-nya tuh kayak gini. Nah, untuk Kak Cita sendiri nih pengen tahu dong sense of fashion-nya tuh kayak kayak apa sih? Apakah yang ceria-ceria atau yang seperti apa? Gimana Kalau Kak aku Cita? udah bisa dilihat ya, aku suka yang colorful, aku suka yang ceria, aku suka yang abstrak, nabrak-nabrak. Jadi aku tuh orangnya kalau dalam fashion tuh berani. Aku nggak mau kalau monoton, oh merah merah semua, no. Aku bisa mix and match, misalnya merah sama hijau fine, ungu sama kuning fine, asalkan kita tahu color wheel-nya. Color wheel tuh kayak kalau di busana itu kita diajari color wheel dan color plan itu, jadi ada arahnya. Kalau ungu tuh cocoknya sama warna ini, warna primer merah kuning hijau cocoknya sama ini, itu diajari kita. Oh, kayak gitu. Jadi teman-teman Kak Cita ini alirannya colorful. Jadi anaknya ceria, periang. Jadi cocok sama aliran aliran apa sih? Kalau nyebutnya tuh yang bener tuh apa? Apa ya, color pop kali ya. Oh Aku gitu, lebih color sukanya pop. asimetris, yang nggak monoton modelnya kanan kiri sama, nggak harus kanan kiri beda juga, it's okay. Oke, jadi everything is okay kayak gitu kalau kalau Kak Cita ngomongnya ya. Lanjut, lanjut nih, lanjut. Kita lanjut ke branding diri dan peningkatan value selama di Tata Busana. Nah, boleh dong Kak Cita ceritain ke kita branding dan peningkatan value apa sih yang udah Kak Cita kembangkan dalam diri? Mungkin dulu aku selain kemampuan diri ya, selain kemampuan menjahit dan mix and match, mungkin ada value-value dan branding diri yang udah Kak Cita kembangkan. Dulu aku tuh belum bisa ini loh. Sekarang setelah masuk Tata Busana, setelah berkembang di sini, aku bisa kayak gini. Nah, itu apa aja sih Kak Cita? Kalau pribadi aku sendiri, aku itu waktu di busana itu kan diajari desain kan, dan ternyata nggak cuma desain baju doang, kita juga diajari desain packaging. Misalnya kita diajari bikin paper bag sebuah toko, terus kita diajari bikin kartu nama, kita diajari bikin stempel, kita kita diajari bikin brosur, kita diajari bikin katalog dan sebagainya. Menurutku itu juga wow banget. Ternyata busana itu nggak melulu soal busana gitu loh, kita juga diajari buat bisnis juga. Misalnya it's okay misal kamu dari busana tapi kamu mau bisnis yang lain, misalnya bisnis kuliner, tapi kan ilmu-ilmu kamu yang buat kartu nama, buat stempel, buat katalog makanan, mungkin menu atau apapun itu kan ada value-nya gitu loh, bisa pakai gitu. Terus apalagi ya, mungkin waktu PPL juga ya, karena kan
Kita diajari untuk menjelaskan, kita memahami murid, oh karakter murid ini seperti ini, karakter murid itu seperti itu. Terus kita diajari untuk mengembangkan cara penyampaian kita, cara mengajar kita yang nggak melulu soal kayak, oh murid itu harus ya papan tulis, harus nulis atau harus mendengarkan, tapi kita bisa pakai cara lain, misalnya pakai TikTok, Instagram, yang lebih-lebih modern lah. Atau kita bikin PowerPoint yang sangat menarik, atau kita bikin kuis yang berhadiah, pasti mereka akan semangat. Itu juga menurutku tuh ilmu banget, apalagi waktu di dunia kerja ya, karena aku punya pengalaman kerja nggak cuma di satu butik tapi di beberapa butik, itu juga berguna banget. Oh temen aku yang bagian jahit itu kayak gini nih orangnya, oh temen aku yang bagian mayat kayak gini orang-orangnya, oh temen aku yang bagian desain kayak gini orang-orangnya gitu. Terus juga diajari waktu kita, kan aku di butik kan juga bantu di backstage kan, jadi kalau di butik itu pasti ada fashion show-nya juga. Jadi butik-butik itu kalau di Surabaya itu ada, aku pernah ikut di Muslim Fashion Festival di Surabaya di Royal tahun 2018 kalau nggak salah. Nah itu aku bantuin bos aku sama ya teman-teman aku di backstage, yang bantuin makein baju ke model, bantuin nge-make upin dikit-dikit apa yang kurang, atau benerin hairdo-nya dan sebagainya. Dan ya udah ngajak ngobrol aja sama model dia biar dia ngerasa nyaman. Jadi kalau kak ini aku giniin nggak apa-apa ya, aku giniin nggak apa-apa ya gitu. Itu juga salah satunya. Terus apa ya pengembangan dirinya? Ya bisa menjahit sih, jelas ya pasti. Bisa menjahit yang otomatis kamu juga bisa memanfaatkan itu. Kamu bisa buka orderan jahitan, ya kan? Lumayan kan dapat uang, daripada nggak ngapa-ngapain bisa buat sampingan. Ya udah itu aja sih kalau aku ya. Oke, itu aja. Lalu nih Kak, tadi ada yang menarik bantuin butik. Maksudnya waktu Kakak pernah mungkin kerja kerja apa tuh Kak? Kerja part time gitu di butik atau waktu magang itu? Magang, waktu magang. Oh, magang. Nah, Kalau yang boleh di spill, butik sebenarnya nah, aku malah nggak pernah loh ikut show. Maksudnya ikut bantuin ya, show malah nggak pernah. kalau yang maksudnya yang di butik itu berarti waktu Kakak kerja kerja freelance kayak gitu atau part time gitu? Kan yang waktu aku pernah ikut show itu aku magang, Hmm, tapi yang aku hmm, kerja ya cari tambal kerja. sendiri itu Nah, freelance itu ya freelance. Itu nggak pernah ikut show gitu. oh, kayak gitu. Hmm. Boleh dong Kak di spill dikit waktu Kakak kerja di butik. Nah, itu job desk-nya Kakak waktu itu apa aja? Aku di Lumintu Batik, aku pernah kerja di Lumintu Batik. Itu aku kerja sebagai asisten desainer. Jadi aku itu per 2 minggu aku store 30 desain ke bos aku. Baru bos aku itu milihin, oh desainnya ini yang oke oke jadiin baju. Jadi aku cuma bener-bener bagian desain doang. Tapi enaknya waktu aku jadi asisten desainer di Lumintu Batik itu, aku nggak full full terus di butik itu enggak, karena kan aku masih kuliah kan, dan itu masih awal-awal, jadi aku cuma 2 minggu setiap seter aja aku baru ke sana. Terus aku juga pernah di If Bridal, itu aku bagian mayat, tapi mayatnya itu nggak yang satu baju aku kerjain sendiri, itu enggak, kita sistemnya gerudukan apa sih, sistemnya satu baju dipegang berapa orang gitu kan. Soalnya kalau if bridal itu kan dia lebih kutur ya, jadi lebih susah untuk bikin bajunya, otomatis kita harus bareng-bareng, nggak mungkin sendiri biar cepat jadinya. Terus waktu aku di mana ya aku lupa, waktu aku di Lia Afif itu aku juga pernah di bagian jahit. Terus aku juga pernah di bagian finishing atau pahit juga pernah. Ya udah itu diajarin jahit. Terus habis itu
apa namanya mayat juga. Tapi kalau yang di Afif itu satu baju dipegang satu orang. Dan itu Oh, di kayak gitu. deadline banget, kayak misalnya kalau jahit satu baju harus 1 hari jadi gitu. Dan itu kan di Lia Afif itu kan butik yang fashion fashion muslim kan. Jadi wis klambine dawa-dawa, kudu sedina dadi, gong kerudunge, gong selendange, gong aduh, ya begitulah. Ya Mayatnya begitulah. pun juga harus 1 hari jadi sih. Tapi enaknya di situ aku pernah ikut show di backstage, bantu-bantu. Seru sih. Oke, seru banget nih Kak Cita, pengalamannya banyak banget teman-teman. Jadi selain kita belajar mengenai kayak kurikulumnya ya dari kuliahan kayak gitu, diajari di kuliahnya, kita bisa cari pengalaman-pengalaman di luar itu. Kayak Kak Cita tadi bisa di 3 butik kayak gitu. Nah, kira-kira nih Kak, informasi kayak, oh ini nerima magang nih, nerima kok magang, nerima anak freelance part time kayak gitu, Kak Cita cari infonya tuh dari mana waktu itu? Nah, biasanya kita itu pinter-pinternya kita pinter-pinternya cari relasi kayak kakak kelasku, kakak tingkat deh, bukan kakak kelas. Kakak tingkatku tuh biasanya menginfoin, ini lagi butuh butik ini butuh freelance nih 2 minggu, atau oh butik ini lagi cari lowongan nih. Jadi aku tahu-taunya ya dari kakak kakak tingkatku itu. Terus Oh, biasanya di kayak gitu. LinkedIn juga ada kok misalnya. Mm-mm. Kalau di LinkedIn aku nggak pernah cari sih, tapi malah diundang. Karena kan kalau di LinkedIn kan bisa kelihatan kan, oh ini yang pernah jurusan busana nih, kan bisa dicari kan, gitu. Kalau di Oh LinkedIn malah gitu. diundang sih banyak kan. Jadi kita nambah relasi, lalu yang penting juga LinkedIn ya Kak ya. Mungkin itu bagi teman-teman ya SMA tuh masih asing banget, tapi bagi mungkin seperti kita-kita yang udah pernah dalam fase mencari kerja itu penting banget di mana kita mencoba untuk menawarkan diri dengan segala kemampuan kita. Jadi itu tadi cerita dari Kak Cita ya teman-teman mengenai gimana cara menambah pengalaman selain di perkuliahan kayak gitu. Oke Kak Cita, perbincangan kali ini sangat seru. Kak Cita kasih ilmu banyak buat kita beneran. Karena dari ya selama ini belum pernah ngobrol sama anak-anak tata busana secara langsung. Maksudnya berbicara yang khusus tentang gimana kuliah-kuliahnya kayak gitu. Hmm. Kita udah di penghujung acara, penghujung live kayak gitu. Nah, boleh dong minta pesan-pesan dari Kak Cita untuk teman-teman yang mungkin nanti tertarik di tata busana, pesan apapun yang ingin Kak Cita sampaikan. Pesannya mungkin jangan pernah ragu-ragu buat masuk di tata busana karena serius itu berguna banget. Walaupun kamu bukan kerja di bidang busana seperti aku kan bukan kerja di bidang busana, tapi itu penting banget. Misal kamu itu buat kerja sampingan, buat nambah-nambah uang. Terus kalau misalnya masuk busana, jangan jangan mental tempe karena pasti ada deadline-deadline yang harus diselesaikan. Pokoknya tetap semangat, terus kembangin kemampuan kamu, cari relasi yang banyak, cari teman yang banyak supaya bisa ngajarin kamu. Terus habis itu apa ya? Siapkan uang. Oke, siapkan uang, Iya, harus pinter-pinter siapkan uang. bagi bagi memanage uang tuh harus pinter-pinter. Oke. Jadi itu teman-teman pesan dari Kak Nira mengenai tips and tricksnya gimana kita bertahan hidup di tata busana Bertahan kayak gitu. hidup. Bertahan hidup di tata busana. Entah dari segi mental maupun kita pengaturan keuangan, lalu gimana cara kita cari relasi. Beneran di obrolan kali ini tuh bener-bener lebih dari deep talk gitu loh. Kalau mau Keren. ditimbang tuh mungkin 1 kiloton kayak. Berat ya, Say? Berat ya, Say. Pasti dong 1 kiloton pertama kalinya ini tampil di publik kita live IG tentang sesuatu hal yang bersifat formal kayak gitu. Dan itu ternyata nih ilmunya daging banget sumpah. Kalau mau ya mau ditimbang lagi tuh mungkin
kilonya tuh banyak gitu loh Kak. Jadi ini nggak fair sih ya. Tapi emang saya baru tahu aja sih tentang tata busana ternyata kayak gini dan kita langsung kepada nih anak tata busananya langsung teman-teman. Jadi sore hari ini nih Kak Cita udah kasih info banyak ke kita. Terima kasih Kak Cita. Sama-sama Kak Dia. Aku senang sekali lo bisa sharing about fashion, khususnya program studi tata busana. Jadi kalian lebih mengerti. Maksudnya biasanya kan banyak orang yang ngeremehin gitu lah busana. Halah kursus kan ya iso ngono. Oh, Halah ngono. main Iya. jahit-jahit ae. Gitu. Mereka kan nggak Oh, ngerti yang sebenarnya kayak gimana. oh iya. Kalau BK juga kayak digituin kok Kak. Alah Iya, BK, nyeneni wong. Mika. Alah BK. Alah paling yo main ngono-ngono tok, main ngrungokne wong cerita ngene. Mereka nggak Mm-mm. ngerti. Mereka nggak ngerti loh. Mereka nggak ngerti apa yang kita lakukan kayak Mm-mm. gitu. Gimana kita Oke deh Kak. memutuskan memberi saran yang tepat gitu kan. Mm-mm. Oke deh. Jadi thank you so much buat Kak Cita. Sukses terus ke depannya. Habis ini menempuh hidup baru di luar kota, melanglang buana di Nggak di Surabaya luar menempuh kota kan ya tetap di cita-citanya. Surabaya kan. Loh kan sekarang di Kediri. Oh iya iya Berarti kan iya di iya. luar kota. Iya Kan iya rumahmu betul di betul Kediri. betul. Melanglang buana di Surabaya, mengejar cita-citanya. Kayak gitu teman-teman. Kadang Budia agak ngomongnya gak jelas kayak gini sih. Gak apa-apa. Tapi Oke seru deh. banget loh ini Eh, banyak banget loh yang nonton. iya banyak banget. Jadi mereka tuh bergantian kayak gitu. Mungkin bisa menyiapkan itu ya bakar-bakar nanti malam kayak gitu. Dan buat Kak Cita sukses nanti malam tahun barunya sama teman-teman. Titip salam buat teman-teman SMA kayak Terima gitu. kasih Kak Dia. Semoga Kak Nyapa Dia tadi juga am gak nikmati melu? ya. Nyapa tadi am gak melu? Apel adalah apel, mangga adalah mangga. Kayak gitu. Ngerti ya saiki aku di omah dhewean. Lah iku mang, kayak endi? Wis dipapak. Oh, wis dipapak. Lah engko bedalem karo sapa? Hah? Bedalem karo sapa? Ya kan mbek cacah engko. Engko tapi jam Hmm, 10-an. Kok malah omongan sum, pribadi ngene to. alah gak apa-apa. Ya wis, jadi gitu teman-teman. Mohon maaf Kak Cita kalau tadi ada salah kata, salah salah perbuatan dan Iki mungkin ada save gak sih? Iya sih. eh Iso di-save gak sih iki? yo iso mengko tak save, mengko tak Piye nek save. kita berfoto dhisik ngene. Lho lah iya. Iya wes, ya wes. Sik to. Piye? Gayane dipadane gak? Gak usah. Am gak nge filter ya iku. Iya, iki piye to carane? Nggak filter piye to? Lho ana iki lho sing gambare bintang-bintang iki lho rek. Endi Ana ta to nek gambare gambar bintang. bintang? Lho ana iki lho. Sandinge iki lho. Nek aku kena Oh yo iya 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 umpama iya yo. iya 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 iya. Yo jajalan am ge filter ndi? Chicks to, chicks. Ndak. Apa? Lho. Saya sabar, say. Lho ndak apa-apa. Iki aku yang jajal-jajal rek. Wait. Komplit lu kayak piye? Main kembar kita. Komplit. Ya mestine nek di Andro karo iku beda. Komplit sing wingi to sing awakmu iku to, GWN aku eh coba sik. Mendi sih komplit. Oh iki to. Oh ngene ta. Waduh, iki make up plus complete look. Oke deh. Oke teman-teman. Kita itu. Ngene Ya ya. siapa nih sing screenshot? Aduh, Sembarang. Kamu tak aku. aku Padha ae. ya. Ya wis kamu. Wes, gaya lain. Loh, Nir nge-lag Nir. Gaya lain. Hei, iki disawangi wong-wong loh. Enak. Ya gak nyapo gak apa-apa. Njang sing mang loh. Sing Emang ini ya. mang. Eh, wes, maneh ta? Ben papat ngono kayak biasae. Gak ono sing delok kok iki. Njang.
Adewe kok malah Ndang, gendeng toh. ndang cepet screenshotan, screenshot. Ngejal deh. Iya. Ini lho, sing mang lo. Wis. Nah, Kak. Terima kasih semuanya yang sudah nonton, Pisan sharing-sharing kas, pisan kita. kas, pisan kas, pisan kas. Wisin aku disowangi Mbak Apa? Kamila iki lho. Mbak Kamila. Sopo toh? Sopo toh? Oh, muridku iki gak apa-apa. Eh, Lho kan, aduh malah isin deh aku. Ya pisan kas aku sing screenshot. Ya, Mana? Yes. Thank you ya oke. Kak Cita. Thank you, Ini Di. izin saya save di YouTube, nanti saya upload. Hah? Iki bisa di-save gak sih carane nge-save iki? Loh, iki kok aku sing save, kok tak kirim di awakmu yo, tak kayak drive. Oh, oke. Oke, oke. Bye. Oke. Dadah, Assalamualaikum. Salam.